Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agra Zukruf dari Prodi Teknik Informatika kelas TI 2024C dengan NIM 240512040085. Di sini saya akan mempraktikkan routing statik dengan menggunakan Cisco paket tracer. Sebelum itu, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu routing statik. Jadi, routing statik itu adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statik ada dua. Yang pertama yaitu jalur spesifiknya ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Selanjutnya, cara kerja routing statik itu ada tiga. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Dan yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik. Dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Langsung saja kita ke paket Cisco Tracer. Di sini saya sudah membuat uh, routing statik dengan menggunakan 3 PC, 3 router, dan 2 buah server. Di mana cara menghubungkan PC 1 dan PC 2 ke router 1 ini kita menggunakan copper crossover, PC 3 dan menghubungkan ke router 2 itu menggunakan copper crossover. Begitu juga dengan server 1 ke router 3 dan server 2 ke router 3 itu menggunakan copper crossover. Sementara uh, kabel penghubung antara router 1 dengan router 2 dengan router 3 dengan router 1 itu menggunakan kabel serial DCE. Di sini pertama kita akan masuk ke PC 1, lalu kita ke IP configuration. Setelah itu kita masukkan IP address dari si PC 1 ini, misalnya 192.168.1.1. Setelah itu kita masukkan subnet masknya 255.255.255.192, lalu kita masukkan default gateway-nya 192.168.1.62, dan kita masukkan DNS servernya 33.33.33.1. Setelah itu kita close, kita masuk ke PC kedua, lalu IP configuration, kita masukkan IP address-nya juga. Di sini kita mulai dari 65, lalu subnet mask-nya sama kita 192, default gateway-nya kita ubah menjadi 192.168.1.126, dan untuk DNS servernya kita kosongkan saja atau biarkan menjadi 0.0.0.0. Lalu kita close. Setelah itu kita masuk ke PC ketiga, lalu masuk ke IP configuration. Lalu kita masukkan IP address dari PC ketiga ini, yaitu 192.168.1.253. Lalu subnet mask-nya kita ubah menjadi 128. Lalu default gateway-nya kita ubah menjadi 192.168.1.254. Dan DNS servernya sama dibiarkan kosong. Kita close. Lalu kita masuk ke server 1. Di server 1 kita masuk ke config dan kita masukkan ke fast Ethernet-nya, di mana IP address dari server 1 ini adalah 33.33.33.1 dan subnet mask-nya 255 sampai 0 ini. Dan jangan lupa untuk kita klik on. Setelah itu kita close, kita masuk ke server kedua. Sama, di sini kita masuk ke fast Ethernet, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 43.43.43.1. Lalu subnet mask-nya kita masukkan 255.255.255.0. Dan jangan lupa kita klik on. Setelah itu kita close. Kita masuk pertama kita ke router 1. Lalu kita ke fast Ethernet 0/0 yang terhubung dengan PC 1. Kita masukkan IP address dari PC 1 yaitu yang belakangnya 62 dan subnet masknya 192. Kita klik on. Setelah itu kita ganti ke fast Ethernet 1/0 yang terhubung dengan PC 2. Di sini kita masukkan IP address dari PC 2 yaitu 192.168.1.126. Lalu subnet masknya juga kita isi dan kita klik on. Setelah itu kita akan memasuki serial, interface di serial 2/0 yang terhubung dengan router 2. Tapi sebelum itu kita perlu ke routing statik dulu. Kita masukkan network mask dan next hop-nya, di mana network ini adalah tujuannya dan mask ini net mask-nya dan next hop ini kita melalui router mana. Jadi bisa dilihat melalui tabel berikut.
Jadi pertama kita akan di router 1 ini kita masukkan network atau destination-nya yaitu 192.168.1.128 dengan net mask-nya yaitu 255 sampai 0 ini. Lalu 255.128. Lalu untuk next hop atau gateway-nya atau routernya yaitu melalui 12.12.12.2. Jadi 192 sampai 128 ini adalah PC ketiga, ini adalah PC ketiga. Lalu netmasknya ini ya netmask. Lalu next hop atau gateway-nya itu melalui router kedua yang angkanya adalah 12.12.12.2. Setelah itu kita masukkan destination yang kedua yaitu menuju ke server 1 dengan angka 33.33.33.0. Lalu netmasknya 255 sampai 0 dan next hop gateway-nya kita melalui router ketiga yang kodenya adalah 13.13.13.3. Setelah itu, kita masukkan destination atau network yang ketiga menuju ke server kedua yang kodenya adalah 43.43.43.0 atau IP-nya. Lalu netmask-nya yaitu 255.255.255.0 dan next hop gateway-nya melalui router ketiga atau 13.13.13.3. Setelah itu, setelah di-add semua, kita bisa close dan kita masuk ke router kedua. Di router kedua sama, karena di sini hanya ada satu PC, maka kita hanya perlu ke Fast Ethernet 0/0. Kita masukkan IP address dari PC ketiga, yaitu 192.168.1.254, lalu subnet masknya 255.255.255.128. Setelah itu, kita akan ke routing static, dan sama seperti tadi, kita akan memasukkan network atau destination-nya. Di mana yang pertama ini kita akan mengarah ke PC 1 dan 2, yaitu 192.168.1.0 dengan netmask 255.255.255.128 dengan next hop atau gateway-nya router 1 atau 12.12.12.1. Kemudian network atau destination yang kedua yang menuju ke server 1 yaitu 33.33.33.0 dengan netmask 255.255.255.0 dengan next hop atau gateway router 3 yaitu 23.23.23.3. Jadi ini 13.13.13.13.3 adalah router 1 yang terhubung dengan router 3 dan ini 23.23.23.3 adalah router 3 yang terhubung dengan router 2. Setelah itu kita masukkan network atau destination yang ketiga yaitu menuju ke server kedua dengan kode 43.43.43.0 netmask 25.255.255.0 dengan next hop yaitu 23.23.23.3. Setelah kita add semua kita bisa close dan kita masuk ke router ketiga. Di router ketiga ini terdapat dua server. Yang pertama ada server 1 dan server 2. Untuk ke server 1 kita bisa masuk ke Fast Ethernet 0/0 dan masukkan IP address dari server 1 yaitu 33.33.33.3 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita klik on. Setelah itu kita ke Fast Ethernet 1/0 dan kita masukkan IP address dari server kedua yaitu 43.43.43.3 dengan subnet mask 255.255.255.0 lalu kita klik on. Setelah itu kita masuk ke routing static dan kita masukkan sama seperti yang ada di tabel di router ketiga yaitu yang pertama menuju ke PC 1 dan PC 2 dengan menggunakan angka 192.168.1.0 netmasknya yaitu 255.255.255.128 dan menggunakan router 1 atau melalui router 1 yaitu 12.12.12.1. Lalu kita tambahkan network atau destination yang kedua yaitu ke PC ketiga dengan kode 192.168.1.128 dan netmasknya yaitu 255.255.255.128. Di sini kita menggunakan dari server atau dari router ketiga ini melalui router kedua untuk mengirimkan pesan ke PC ketiga. Jadi next hop atau gateway-nya yaitu 23.23.23.2. Setelah itu kita klik add semua. Setelah semuanya di add,
kita bisa langsung melihat proses pengiriman PDU simple. Dimana di sini misalnya yang pertama mengirimkan simple PDU dari PC1 ke PC2. Kita ke mode simulation, lalu kita hanya ingin melihat ICMP-nya saja, yang di checklist ICMP, lalu kita close. Setelah itu, kita mengirim pesan dari PC1 ke PC2, dari PC1 ke PC2. Lalu kita bisa start. Ya, proses sudah berhasil pengiriman pesan dari PC1 ke PC2, kita reset dan delete. Lalu kita cek yang kedua yaitu PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Kita bisa start lagi. Pengiriman PDU dari PC1 ke PC3 juga berjalan lancar. Lalu kita lanjutkan percobaan yang ketiga yaitu PC1 ke server 1. Dari PC1 menuju ke server 1. Lalu kita start. Pengiriman PDU dari PC1 ke server 1 juga mengalami lancar alias tidak ada masalah. Lalu kita lanjutkan ke percobaan keempat. Kita reset dan delete. Percobaan keempat yaitu mengirimkan pesan PC1 ke server 2, yaitu dari PC1 ke server 2. Lalu kita play. Pengiriman PDU dari PC1 ke server 2 juga lancar, yaitu tadi melalui router 1, dari router 1 ke router 3, dan dari router 3 ke server 2, lalu mengirim balik ke PC1. Kita reset dan delete. Lalu kita coba percobaan selanjutnya yaitu PC3 ke PC1. Dari PC3 ini menuju ke PC1. Kita start. PC3 ke PC1 juga lancar, tadi melalui router 2 dan dari router 2 dikirim ke router 1. Dari router 1 baru dikirim ke PC1 dan PC1 mengirim balik ke PC3. Setelah itu kita coba lagi dari PC3 ke PC2. Pengiriman PDU dari PC3 ke PC2 juga lancar, tadi sama seperti pengiriman ke PC1. PDU dikirim dulu ke router 2, dari router 2 ke router 1 baru dikirim ke PC2 dan PC2 mengirim balik ke PC3. Lalu kita reset dan delete. Kita lanjutkan percobaan selanjutnya, yaitu dari PC3 ke server 1. Dari PC3 ke server 1. Setelah itu kita start. Percobaan pengiriman PDU dari PC3 ke server 1 juga lancar. Tadi pengiriman PDU-nya pertama melalui router 2, dari router 2 dikirim ke router 3, dan dari router 3 baru disampaikan ke server 1. Setelah itu baru server 1 mengirim balik ke PC3. Kita lanjutkan reset dan delete. Kita coba percobaan selanjutnya yaitu PC3 ke server 2. Kita play. Pengiriman PDU dari PC3 ke server 2 juga lancar. Tadi sama seperti pengiriman ke server 1, PDU pertama dikirim ke router 2 lalu dioper ke router 3, dari router 3 disampaikan ke server 2. Nanti dari server 2 baru dikirim balik ke PC3. Lalu kita reset dan delete. Kita simulasikan percobaan selanjutnya yaitu server 1 ke server 2. Pengiriman PDU dari server 1 ke server 2 juga lancar. Tadi langsung dari server 1 ke router 3, dari router 3 disampaikan lagi ke server 2. Jadi main oper-operan dari server 2 ini dikembalikan ke server 1. Lalu kita reset dan delete. Kita lanjutkan ke simulasi percobaan selanjutnya yaitu server 1 ke PC1. Berarti ini kebalikannya dari server 1 menuju PC1. Kita play.
Pengiriman PDU dari server 1 ke PC 1 juga lancar. Tadi PDU-nya melalui router 3, dari router 3 dioper melalui router 1, dari router 1 disampaikan ke PC 1. Kemudian PC 1 menyampaikan balik ke server 1. Setelah itu kita coba lagi dari server 1 ke PC 2. Dari server 1 ke PC 2. Kita play. Pengiriman PDU dari server 1 ke PC 2 juga lancar, tadi melalui router 3, lalu ke router 1, dari router 1 ke PC 2, lalu PC 2 mengirim balik ke server 1. Setelah itu kita coba lagi, kita reset dan delete, dan kita coba percobaan terakhir yaitu server 1 ke PC 3. Dari server 1 ke PC 3. Kita play. Percobaan pengiriman PDU simple dari server 1 ke PC 3 juga lancar. Tadi melalui router 3, lalu router 3 disampaikan ke router 2, dan dari router 2 disampaikan ke PC 3. Lalu PC 3 mengirim balik ke server 1. Dengan demikian, kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.